Cek tes. Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini pertemuan dengan mapel geografi. Baik, pertemuan pertama di tahun ajaran baru 2020-2021. Baik. Pada pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan wilayah dan pewilayahan dalam konsep tata ruang. Oke. Adapun materi ini tujuan pembelajarannya yaitu diminta untuk memahami konsep wilayah dan pewilayahan. Kemudian yang kedua, mencermati konsep pewilayahan dalam tata ruang. Kemudian yang ketiga, setelah mencermati rencana tata ruang di Indonesia, mampu mengidentifikasi perencanaan di setiap jenjang wilayah. Setelah itu, berdiskusi tentang tata ruang yang ada di Indonesia. Baik, materinya saya buka filenya yang ada di Sway. Jadi dalam pertemuan kali ini mohon dipahami materi yang saya sampaikan berkaitan dengan wilayah dan pewilayahan dalam konsep tata ruang. Baik, ini materinya. Nah, wilayah dan pewilayahan dalam konsep tata ruang. Oke, lanjut ke slide, ini judulnya ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan wilayah dan pewilayahan, yaitu wilayah formal. Apa sih wilayah formal itu? Nah, wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dan homogen, alias hanya memiliki satu ciri saja. Karakteristik ini bisa dilihat dari karakteristik fisik dan karakter sosial. Nah, itu yang dimaksud dengan wilayah formal. Nah, contohnya mana nih wilayah-wilayah formal? Ini dia ada gambarnya. Oke. Nah, ini contoh wilayah perbatasan gunung, kemudian laut. Oke, ini tepi pantai. Ini tepi pantai juga. Nah, itu adalah contoh gambar-gambar wilayah formal. Nah, materi yang selanjutnya yaitu wilayah fungsional. Apa itu wilayah fungsional? Nah, wilayah fungsional kalau dilihat itu ditandai dengan karakteristik khasnya. Wilayah fungsional ini ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Interaksi ini biasanya bersifat ekonomi dan paling sering terjadi di pusat wilayah. Nah, itu contoh makna dari pewilayahan fungsional. Contohnya di lingkungan sekitar kita ada aktivitas perdagangan, transportasi. Nah, itu adalah contoh-contoh wilayah fungsional. Sebagai contoh wilayah-wilayah ibu kota, Jakarta, Bogor, Depok, dan sebagainya. Nah, pewilayahan fungsional ini didorong beberapa faktor, yaitu seperti perpindahan, jaringan, dan titik pusat. Nah, sehingga wilayah fungsional menunjukkan luas wilayah. Unit-unit lebih kecil yang saling berhubungan. Contoh kompleks sekolah. Nah, dalam kompleks sekolah itu ada berkembang seperti tempat fotokopi, berdirinya warung makan, toko alat tulis. Nah, itu contoh-contoh pewilayahan fungsional. Nah, mana sih gambarnya? Nah, ini dia gambar wilayah fungsional nih. Ini contoh di ibu kota nih gambarnya. Nah, ini contoh persekolahan. Nah, ini contoh perumahan ataupun pemukiman penduduk yang ada di ibu kota. Nah, itu contoh dari wilayah fungsional.
Baik, selanjutnya manfaat perencanaan tata ruang. Nah, adakah manfaatnya? Banyak sekali. Manfaat perencanaan tata ruang. Nah, contohnya dalam bidang apa saja? Pertama, bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan ekonomi. Sehingga biasanya pembangunan itu lebih cepat karena tingkat kepercayaan investor kepada daerah dengan perencanaan tata ruang yang baik akan meningkat. Nah, itu contoh perencanaan tata ruang dalam bidang ekonomi. Kemudian bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini dapat diidentifikasikan dengan perencanaan tata ruang, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga dapat terwujud. Nah, siapapun pasti menginginkan di tempat yang aman dan nyaman. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah dalam bidang lingkungan. Bidang lingkungan ini perencanaan tata ruangnya dapat mencegah risiko kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Oke. Nah, berikutnya monitoring dan evaluasi. Nah, apa sih bedanya monitoring dan evaluasi? Nah, monitoring ini dalam penataan ruang merupakan usaha kegiatan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang serta lingkungan yang tidak sesuai rencana tata ruang. Nah, itu adalah maksud dari monitoring. Nah, hasil monitoring berupa temuan perlu diproses dan ditindaklanjuti secara prosedural. Dengan demikian, monitoring dilakukan untuk menilai kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku. Jadi, monitoring ini merupakan ruangnya itu pada perubahan kualitas tata ruang dengan tujuan mengamati, mengikuti, dan mendokumentasikan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, itu monitoring. Nah, kalau evaluasi merupakan suatu proses perencanaan untuk mengetahui kondisi dan menentukan nilai dari suatu aspek, menggunakan instrumen guna memperoleh kesimpulan. Jadi dari evaluasi, dari monitoring nanti lanjut ke evaluasi. Oke, jadi untuk memperoleh kesimpulan. Dan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang berfungsi untuk memantau, mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan ruang serta mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Sehingga perlu dilakukan adanya monitoring dan evaluasi. Nah, demikian materi kita pada pertemuan pertama kita berkaitan dengan wilayah dan pewilayahan dalam konsep tata ruang, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.